wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Ulandari dengan NIM 23110051. Dengan saya Aisyah Aliaryadi dengan NIM 23110003. Di video ini kami akan melakukan praktek uji Wilcoxon dengan SPSS sebagai tugas mata kuliah Statistika dengan Ibu pengampu Ibu Nurul Widya SSI MSI. Baiklah, sebelum kita melakukan uji praktek terhadap uji Wilcoxon dengan SPSS, kita akan bahas dulu konsep dasar dari uji Wilcoxon tersebut. Uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan data-data dua sampel yang saling berpasangan. Data penelitian yang digunakan dalam uji Wilcoxon idealnya adalah berskala dengan ordinal atau interval. Selanjutnya, uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Lalu selanjutnya adalah contoh kasus uji Wilcoxon yang akan kita lakukan pada proses ini, yaitu meneliti apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar praktikum kimia analisis pada mahasiswa farmasi semester 2 UMSB untuk kebutuhan data. Penelitian ini melakukan penilaian atas hasil belajar sebelum praktikum yaitu pretest dan sesudah praktikum yaitu posttest. Metode pembelajaran kelompok ini diterapkan di kelas. Lalu maka diperoleh data penelitian sebagai berikut. Lalu ada hipotesis, yaitu melakukan hasil perbedaan belajar pretest dan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar praktikum kimia analisis pada mahasiswa farmasi semester 2 UMSB setelah dilakukannya praktikum dan sebelum. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah uji Wilcoxon dengan SPSS. Pertama yaitu dengan penginputan data. Nah, di penginputan data ini kami sudah menyediakan hasil pretest dan posttest dari praktikum hasil kimia analisis. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS, lalu buka bagian di variable view. Di variable view ini, di bagian name-nya kita isi pre dan post, dan di desimalnya kita ubah jadi 0, lalu di labelnya kita bikin pretest dan posttest. Nah, di Excel tadi kita copy data yang sudah kita sediakan tadi, lalu kita pindahkan ke data view di aplikasi SPSS seperti ini. Baik, selanjutnya setelah peninputan data, kita lanjut ke analisis, yaitu yang tersedia di data view. Pada data view di SPSS itu terdapat tulisan analisis, lalu kita tekan non-parametric test, lalu kita tekan legacy dialogs, lalu kita tekan dua relate sample. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini di Choose Relate Sample Test. Nah, sebelumnya kita riset terlebih dahulu sebelum melakukan langkah selanjutnya. Nah, di bagian pretest ini kita tekan tanda panah ini agar memindahkan di variabel 1 menjadi pretest. Lanjut sama dengan di posttest ini, kita tekan tanda panah agar memindahkannya ke variabel 2 menjadi posttest. Nah, di tes tipe, karena di sini sudah tercentang yang Wilcoxon, jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi, langsung saja kita tekan OK. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah uji Wilcoxon dengan SPSS, yaitu output SPSS. Setelah kita melakukan analisis, akan keluar output SPSS. Hasil yang telah kita pindahkan tadi akan masuk ke output SPSS, yaitu Wilcoxon Sync Rank Test. Pada Wilcoxon Sync Rank Test ini terdapat interpretasi output ranks, yaitu ada negatif dan positif ranks. Lalu manfaat dari negatif ranks itu adalah selisih negatif antara hasil belajar praktikum kimia analisis atau pretest dan posttest adalah 0, baik itu pada nilai N, min rank, maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest maupun nilai posttest. Positif rank atau selisih positif antara hasil belajar praktikum kimia analisis untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat 20 data positif N, yang artinya ke-20 mahasiswa mengalami
peningkatan hasil belajar praktikum kimia analisis dari nilai pretest ke nilai post-test. Mean rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 10,16. Sedangkan jumlah ranking positif atau sum of ranks adalah sebesar 162,50. Selanjutnya adalah TICE. TICE adalah kesamaan nilai pretest dan post-test. Di sini nilai tes adalah 2, sehingga dapat dikatakan bahwa ada nilai yang sama antara pretest dan post-test. Selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan uji Wilcoxon test. Nah, jika nilai asimsiknya kecil dari 0,05, maka hipotesisnya dapat diterima. Dan sebaliknya jika nilai asimsiknya besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Nah, hipotesisnya dapat dilihat dari bagian atas ini, dan diterima atau tidak ditolaknya hipotesis ini dilihat dari output SPSS ini. Nah, selanjutnya dapat dilihat dari nilai asimsiknya yang kita dapatkan, yaitu 0,01. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis kita dapat diterima karena nilainya kecil dari 0,05, yang artinya ada perbedaan antara hasil belajar kimia analisis untuk pretest dan post-test, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar praktikum kimia analisis mahasiswa farmasi semester 2. Baiklah, sekian untuk praktek contoh kasus uji Wilcoxon pada video ini. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan langkah dalam praktek tersebut, kami mohon maaf karena kami masih belajar. Kami sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.